Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pia dengan NIM 23140187 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang mana untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dengan mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani dengan gelar SPDI MPD. Nah teman-teman, untuk teori yang akan kita bahas pada hari ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan fisik. Yang kedua adalah perkembangan motorik antara halus dan kasar. Yang ketiga adalah teori perkembangan fisik menurut Piaget. Yang keempat adalah teori perkembangan fisik menurut Hallowch. Yang kelima adalah jenis-jenis gangguan perkembangan fisik terhadap anak usia 0-13 tahun. Yang terakhir adalah cara mengoptimalkan perkembangan fisik anak dari usia 0-13 tahun. Nah, kita lanjut ke poin pertama, yaitu pengertian perkembangan fisik. Apa sih yang disebut dengan pengertian perkembangan fisik? Pengertian perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat badan, misalkan bentuk tubuh yang sudah berubah, dan juga perkembangan otak. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu perkembangan motorik antara kasar dan halus. Nah, apa sih yang disebut dengan motorik kasar? Motorik kasar adalah motorik yang diartikan sebagai keterampilan atau kemampuan yang melibatkan seluruh tubuh, misalkan berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motorik halus. Motorik halus diartikan dengan kemampuan gerakan tugas sehari-hari yang melibatkan otot-otot kecil, otot-otot halus, dan pergelangan tangan. Contohnya menulis dan bergambar. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu teori perkembangan fisik menurut Piaget. Ada 4, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu tahap sensori motor pada usia 18-24 bulan. Yang kedua yaitu tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Yang terakhir, yang keempat yaitu tahap operasional formal pada usia 17 tahun ke atas. Nah, kita lanjut poin yang keempat yaitu teori perkembangan fisik menurut Hallowch. Perkembangan menurut Hallowch adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah teman-teman, kita lanjut ke poin yang kelima yaitu jenis-jenis gangguan perkembangan fisik pada anak pada usia 0-13 tahun. Yang pertama ada gangguan bahasa dan bicara. Yang kedua gangguan motorik. Yang ketiga yaitu gangguan belajar. Yang keempat gangguan kognitif. Yang kelima yaitu gangguan autism spectrum. Yang keenam gangguan disorder. Yang gangguan sosial emosional. Yang ketujuh, intelektual dan fisik. Nah, kita lanjut poin yang keenam yaitu cara mengoptimalkan perkembangan fisik anak terhadap anak usia 0-13 tahun. Yang pertama yaitu memberikan anak nutrisi yang cukup. Yang kedua yaitu memberikan simulasi kepada si anak. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada tubuhnya. Yang keempat yaitu memberikan cinta dan kasih sayang. Yang kelima yaitu mendukung anak secara keseluruhan. Nah teman-teman, kesimpulannya yaitu perkembangan dan pertumbuhan fisik adalah perubahan dan perkembangan fisik manusia. Perkembangan fisik terjadi pada masa pertengahan dan akhir anak-anak, serta perkembangan fisik pada saat remaja. Setiap manusia pasti akan melewati tahap-tahap perkembangan fisik dalam kehidupannya. Nah, itulah presentasi yang saya bahas tentang teori perkembangan fisik.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Epi Lutfiah izin mengundurkan diri, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Epi Lutfiah dengan NIM 23140187 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang mana untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dengan mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani dengan gelar SPDI MPD. Nah teman-teman, untuk teori yang akan kita bahas pada hari ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan fisik. Yang kedua adalah perkembangan motorik antara halus dan kasar. Yang ketiga adalah teori perkembangan fisik menurut Piaget. Yang keempat adalah teori perkembangan fisik menurut Hallowell. Yang kelima adalah jenis-jenis gangguan perkembangan fisik terhadap anak usia 0 sampai 13 tahun. Yang terakhir adalah cara mengoptimalkan perkembangan fisik anak dari usia 0 sampai 13 tahun. Nah, kita lanjut ke poin pertama, yaitu pengertian perkembangan fisik. Apa sih yang disebut dengan pengertian perkembangan fisik? Pengertian perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat badan, misalkan bentuk tubuh yang sudah berubah, dan juga perkembangan otak. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu perkembangan motorik antara kasar dan halus. Nah, apa sih yang disebut dengan motorik kasar? Motorik kasar adalah motorik yang diartikan sebagai keterampilan atau kemampuan yang melibatkan seluruh tubuh, misalkan berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motorik halus. Motorik halus diartikan dengan kemampuan gerakan tugas sehari-hari yang melibatkan otot-otot kecil, otot-otot halus, dan pergelangan tangan. Contohnya menulis dan bergambar. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu teori perkembangan fisik menurut Piaget. Ada 4 teman-teman. Nah, yang pertama yaitu tahap sensori motor pada usia 18 sampai 24 bulan. Yang kedua yaitu tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir, yang keempat yaitu tahap operasional formal pada usia 17 tahun ke atas. Nah, kita lanjut poin yang keempat yaitu teori perkembangan fisik menurut Hallowell. Perkembangan menurut Hallowell adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah teman-teman, kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu jenis-jenis gangguan perkembangan fisik pada anak pada usia 0 sampai 13 tahun. Yang pertama ada gangguan bahasa dan bicara. Yang kedua, gangguan motorik. Yang ketiga yaitu gangguan belajar. Yang keempat, gangguan kognitif. Yang kelima yaitu gangguan autism spectrum. Yang keenam, gangguan disorder. Yang gangguan sosial emosional. Yang ketujuh, intelektual dan fisik. Nah, kita lanjut poin yang keenam, yaitu cara mengoptimalkan perkembangan fisik anak terhadap anak usia 0 sampai 13 tahun. Yang pertama yaitu memberikan anak nutrisi yang cukup. Yang kedua yaitu memberikan stimulasi kepada si anak. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada tubuhnya. Yang keempat yaitu memberikan cinta dan kasih sayang. Yang kelima yaitu mendukung anak secara keseluruhan. Nah teman-teman, kesimpulannya yaitu perkembangan dan pertumbuhan fisik adalah perubahan dan perkembangan fisik manusia. Perkembangan fisik terjadi pada masa pertengahan dan akhir anak-anak, serta perkembangan fisik pada saat remaja. Setiap manusia pasti akan melewati tahap-tahap perkembangan fisik
dalam kehidupannya. Nah, itulah presentasi yang saya bahas tentang teori perkembangan fisik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Epi Lutfiah, izin mengundurkan diri. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.